Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Agung Nugroho dari SDN Bawahan Selan 5, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Setelah melaksanakan pelatihan Mandiri Mengajar, di platform Mandiri Mengajar, saya akan melaksanakan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah melaksanakan pelatihan pada topik Merdeka Belajar, mampu mempunyai pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mampu mempunyai pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, mampu mempunyai penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik ini terdapat 5 modul yang kami pelajari. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam menu yang pertama, yaitu kita mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentunya harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Selanjutnya, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang terakhir, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Perlu kita ketahui, sistem pengajaran zaman kolonial perlu dirubah. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Dan yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman, isi dan irama yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Selain itu juga, dalam pendampingan murid, kita harus menerapkan asas trikol, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, guru diharapkan mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa dengan cara melatih keberanian berpendapat atau oleh akal. Kemudian yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau disebut olah hati. Dan yang ketiga, memunculkan kehendak atau disebut juga olah karsa. Selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte siswa, melainkan guru sebagai fasilitator, di mana guru hanya menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya siswa tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi murid. Dan yang keempat, menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso ing tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama, keluarga, di mana keluarga merupakan pendidikan utama bagi siswa. Pendidikan keluarga menjadi pendidikan dasar anak, terutama nilai-nilai agama, budi pekerti, berperilaku, serta cara pandangnya terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah.
Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Sama halnya keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berkembang. Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.